Kemudian dia datang ke Masjid Nabawi, dia tidak tahu itu masjid. Ya orang pelosok baru datang dan jarang datang mungkin. Sekali datang ya Islam sudah tersebar di kota Madinah, dia datang. Apa yang dia lakukan? Buang air kecil dia di pojok. Bapaknya Masjid Nabawi ini dengan kondisi tak berdinding, tonggaknya mungkin tonggak rumpon rumah saja, atapnya pun atapnya dari pelepah rumah. Jadi pelong aja. Jadi batas lantainya pun tak tahu ya, gitu saja. Datang orang asing, pipis deh, kencing di pelataran Masjid Nabawi. Bayangkan. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya tentang sandal Nabi. Sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan bahwa sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, wahai Anas bin Malik? Ada yang bertanya kepada beliau. Maka apa jawab Anas bin Malik? Qala lamma qibadani. Sepatu Nabi itu dulu, jelaskan Anas kepada yang bertanya, punya dua, apa bahasa kita, sepatu. Ini yang tali di depannya apa? Tali di depannya ini tumit, ini jari-jari kaki. Ya, ada dua penyangga di sini. Nah, sandal itu kan ada yang dia tidak pakai penyangga di sini. Satu. Kalaupun yang pakai penyangga itu cuma satu aja di sini. Nah, kalau Nabi sandalnya ada dua penyangga di sini di bagian depan, sehingga nanti jari jemari kaki Nabi itu diselipkan pada dua penyangga. Saya belum pernah lihat sandal yang ada dua penyangga di depan. Yang sering dilihat itu cuma satu saja. Biasanya yang disorong itu ibu jari kaki, ya kan? Kalau Nabi ada dua. Saya tak tahu bahasa Indonesia apa. Tali pengekang sandal bagian depan, itu namanya. Jadi sandal Nabi itu di bagian luarnya itu bagian depan pengekang, tali pengekangnya ada dua. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Anas bin Malik pernah menunjukkan sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang lain, yang sandal itu kata beliau adalah sandal Nabi dulu. Seperti apa wujudnya? Jardawaini, tidak berbulu. Berarti kulitnya mungkin kulit bersih dari bulu-bulunya. Jadi betul-betul tidak ada bulunya sama sekali. Kemudian di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan sebuah sandal, yang sandal ini disebut sandal as-sabtiyah. Sandalnya tidak berbulu, sandal yang tidak berbulu, tergolong sandal mewah. Jadi sandalnya sandal yang kualitas baik lah zaman itu di lingkungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa hadis riwayat dari Amr bin Harith, kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufain. Saya melihat Nabi dulu pernah salat dengan memakai dua sandal yang dijahit atau yang ditapal. Jadi Nabi itu salatnya pakai sandal. Jadi jangan heran nanti Bapak Ibu kalau ada kita lihat orang salat pakai sandal atau pakai sepatu. Itu memang ada dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jangan berpegang pada zahir hadis saja. Mentang-mentang hadis ini Nabi itu pernah terlihat sholat pakai sandal,
masuk kawan sholat di sini pakai sandal dari rumahnya. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan konteks hadisnya. Jadi tidak disebutkan Nabi itu sholatnya di mana. Satu, ya bisa jadi di luar Masjid Nabawi, bisa jadi dalam Masjid Nabawi. Kalaupun dalam Masjid Nabawi, ya waktu itu belum ada keramik, belum ada granit. Yang paling-paling mungkin pasir saja. Ya kalau pasir masih lumayan lah pakai sana. Tapi kalau model ini bingung nanti pengurus ini gimana caranya. Jadi mempraktekkan sunnah Nabi tentu ditengok juga. Jadi tidak bisa dengan menengok zahir hadisnya saja. Nanti melakukan ini, kita terapkan dalam semua kondisi, mau kondisi apapun kita terapkan. Pokoknya Nabi pernah melakukan. Tidak selamanya seperti itu. Contohnya begini, karena kondisi masjid waktu itu tidak seperti sekarang. Masjid zaman Nabi tak pakai tikar atau pakai permadani. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau masjid zaman Nabi seperti ini, mungkin lain lagi yang terjadi. Buktinya apa kondisi masjid Nabi itu ala kadarnya? Buktinya adalah ada salah seorang Arab Badui yang datang dari pelosok, datang ke kota Madinah. Kemudian dia datang ke Masjid Nabawi. Dia tidak tahu itu masjid. Ya orang pelosok baru datang dan jarang datang mungkin. Sekali datang ya Islam sudah tersebar di kota Madinah, dia datang. Apa yang dilakukan? Buang air kecil dia di pojok. Umpamanya Masjid Nabawi ini dengan kondisi tak berdinding, tonggaknya mungkin tonggak pohon kurma saja, atapnya pun atapnya dari pelepah kurma. Jadi pelonganya, jadi batas lantainya pun tak tahu, ya gitu saja. Datang orang asing, pipis deh, kencing di pelataran Masjid Nabawi. Bayangkan berarti kondisinya waktu itu belum begitu terlihat bahwa ini bangunan namanya masjid. Mungkin dia kira itu seperti ya rumah-rumah biasa atau ya gitu. Maka dibantai dengan buang air kecil. Maka kondisi sholat menggunakan sambil memakai sepatu atau sandal mungkin bisa kita terapkan sholat ketika kita di bandara. Di bandara mungkin tak bisa lagi cari tempat sholat, ya udah kita sholat di pojok dinding mungkin, itu mungkin bisa. Tapi kalau di masjid yang seperti ini tak bisa diterapkan. Menggunakan hadis ini kurang pas. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda begini, la yushiyanna ahadukum fi na'lin wahidah. Jangan salah seorang kalian, kata Nabi, menggunakan satu sandal saja. Sandal kan sepasang, kadang-kadang ada kiri sesuai dengan kaki kita. Nabi melarang kita itu memakai sandal satu saja, entah kanan entah kiri. Ya kayak anak-anak dulu, kalau dewasa tua jarang, kecuali mungkin yang agak miring-miringnya. Ada anak-anak kita lihat, dia pakai sandal cuma sepotong, satu aja sebelah aja. Nah, yang dilakukan seperti itu, tindakan seperti itu dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, liyaq'alhuma aw liyahfahuma jami'an. Dua pilihannya, pakai dua-duanya atau tanggalkan dua-duanya. Mungkin kasusnya begini, kita ke masjid, tahu-tahu sandal hilang satu. Entah kemana tadi bawa, dilarikan anjing, tak apa lagi. Pokok dan nyari tak jumpa sebelah. Yang ada cuma sebelah kanan aja, yang kiri rasakan dan sini dan pokoknya dapat nggak ketemu. Nah, ditinggal, ya udahlah dibawa pulang aja lah yang sebelah ini. Nah, akhirnya Pak, kawan dipakai juga sebelahnya, yang sebelah kanan, sebelah kiri enggak. Nah ini ada kasus seperti ini. Caranya gimana sunnah Nabi-nya? Ya kalau tinggal sebelah, dua saja.
cari mungkin yang sandal yang sudah tak dipakai juga, yang mungkin sebelah kiri belang-belang, silakan. Atau ya pakai kaki ayam ini pulang, ambil sandalnya yang sebelah kanan itu bawa pulang. Nah, jadi yang dilarang Nabi itu adalah pakai sandal sebelah, bukan sandal beda warna atau sandal beda ukuran. Sebelah kanan warna merah, sebelah kiri warna hijau, tidak ada masalah. Yang dimaksud Nabi itu adalah pakai sandal itu ya kedua belahnya sepasang, jangan sebelah saja dipasang. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ta'ala ahadu falyabda bil yamin." Apabila salah seorang kalian menggunakan sandal, ingin memakai sandal, maka hendaklah dia memulai dengan sebelah kanan. Jadi sorongkan kaki kanan dulu. Artinya pakai sandal yang sebelah kanan, baru sebelah kiri. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Tapi kalau nanti melepas sandal, kebalikannya, lepas kiri dulu, kanan yang terakhir. Hadis sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah rasanya banyak, sudah Nabi lakukan, dah kurang lagi ini sunnah pakai sandal. Jadi Nabi kalau mau pakai sandal, berarti sepatu itu juga. Pakai sandal, sepatu, pakai dulu yang sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Kalau mau lepas sebelah kiri, baru sebelah kanan. Ini hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis disebutkan juga, hadis riwayat Abu Hurairah, "Kana min na'li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qibala wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala." Sandal Nabi, kata Abu Hurairah, dan sandal Abu Bakar dan sandal Umar itu tali depannya dua, seperti yang tadi. Jadi tali pengekang sandal bagian depan itu dua. Wa awwalu man 'aqada 'aqdan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Yang pertama kali membuat tali kekang sandal yang bagian depan itu cuma satu, itu adalah Utsman bin Affan. Jadi sandal yang dipakai oleh Nabi, dipakai Abu Bakar, dipakai Umar, itu stylenya gimana cara menyebutnya? Tali pengekang sandal bagian depannya ada dua. Tapi Utsman bin Affan dia ubah, dalam artian dia tidak menggunakan format seperti itu. Dia lepaskan satu sehingga tinggal satu ya. Nah itu mungkin yang kita biasa lihat dan kita pakai zaman sekarang. Ya kalau mau sunnah Nabi yang bakal rumah ya bikin dua. Jangan bapak ibu yang punya pabrik sandal coba bikin. Tapi jangan bikin sandal sunnah. Sandal sunnah atau sandal syar'i.